Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa lagi dalam Renungan Kamis, edisi 29 Januari 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami hampir menyelesaikan bulan pertama di tahun ini. Syukur kepada Allah setiap bentuk kebaikan dan kemurahan, pemeliharaan yang sempurna bagi setiap kami, sehingga meskipun kami masih mengalami berbagai dinamika kehidupan yang tidak mudah, namun kami terpelihara baik secara jasmani maupun rohani di dalam Kristus. Maka saat ini kami kembali menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa Tuhan pada karya Roh Kudus yang hendak menyingkapkan dan memberikan petunjuk kepada kami, petunjuk kehidupan untuk kami menemukan makna yang sejati, makna yang ilahi di tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu-minggu terakhir ini di bulan Januari, dalam ibadah-ibadah minggu dan juga dalam PA-PA, kita banyak merenungkan tentang mengikut Yesus. Panggilan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai murid dan juga sebagai pelayannya. Bagaimana pengalaman Bapak Saudara sejauh ini? Adakah menemukan pengalaman-pengalaman, perjumpaan-perjumpaan yang meneguhkan iman dan pengharapan kita? Saya berharap demikian Bapak Saudara. Namun memang ketika kita merenungkan panggilan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus, kadangkala itu memang terasa berat, terasa tidak mudah. Kita harus meninggalkan zona nyaman dan memasuki satu zona kehidupan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian memulai cara hidup yang baru. Tiap hari akal budi kita diperbarui sebagaimana status yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Namun pada saat ini, Bapak Saudara, saya rindu kita untuk merenungkan akan perjalanan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Apa bahan bakar yang kita miliki? Apa motivasi yang kita anggap, yang kita jadikan dasar, dorongan, dan pengharapan? Mengikut Kristus akan terasa sangat berat, bahkan kita tidak bisa melakukannya ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita tidak mengandalkan anugerah Tuhan, ketika kita tidak mengarahkan diri pada kasih Allah. Roma 12 ayat yang pertama mengingatkan kita, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari perhatikan kata "karena itu". Ayat ini dimulai dengan "karena itu", oleh karena kemurahan Allah, berupa pemberian Kristus bagi orang berdosa. Ini kalau kita perhatikan dari pasal yang pertama sampai yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk mempersembahkan hidup, mengikuti Kristus sebagai Tuhan, itu bukan demi mendapatkan kemurahan Allah. Bukan pula untuk mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi itu dilakukan karena kemurahan Allah pada setiap kita. Artinya di sini Paulus sedang meminta tanggapan dari para penerima kemurahan Allah
untuk mengabdikan diri, mendedikasikan hidupnya, menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Bukan karena kewajiban atau rasa tanggung jawab, tetapi atas dasar syukur yang tulus akan anugerah, kemurahan, kasih karunia Tuhan. Selain itu Bapak Saudara, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 dan 15, di sana firman Tuhan mengatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita juga perhatikan kata menguasai, atau di sini lebih tepatnya diterjemahkan mendorong atau menekan. Yang dalam bahasa Yunani itu ditulis dalam bentuk kalimat present tense, menunjukkan bahwa kasih itu terus-menerus menekan dan terus-menerus mendorong kita untuk hidup baginya. Jadi di sini Bapak Saudara kita melihat betapa efektifnya anugerah Allah dalam kehidupan kita. Kemurahan Allah bagi kita. Ketika kita hidup menerima keselamatan dari Tuhan, itu efektif untuk mendorong kita terus-menerus, menekan kita terus-menerus untuk hidup bagi Allah, untuk hidup sebagai pengikutnya yang sejati, sebagai pengikutnya yang setia. Ini penghiburan yang besar bagi kita, Bapak Saudara, untuk kita melanjutkan kehidupan kita sepanjang hari ini dengan berlandaskan pada anugerah kemurahan Allah. Dia memberikan anugerah itu, dan anugerah itu efektif bagi kita, di dalam kita. Untuk hari ini kita menjadi pengikutnya yang sejati, penyembahnya yang benar, dan yang kepadanya kita akan terus menaruh harap dan menyerahkan kehidupan kita. Tuhan menuntun, menyertai setiap kita sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Anugerahnya, kasih setianya, kasih karunia-Nya melingkupi setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.